Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya semester 7, berjumpa lagi di mata kuliah Etika Administrasi Negara di pertemuan keempat kali ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang etika pembangunan, kemudian ada partisipasi dan aspirasi warga negara. Berbicara tentang pembangunan atau etika pembangunan, kita akan berbicara tentang suatu proses perubahan dari suatu keadaan yang lain menjadi keadaan yang lebih baik. Itu adalah pembangunan, menginginkan yang namanya suatu perubahan. Pembangunan dalam konsep etika pembangunan adalah peningkatan kualitas hidup. Itulah sebabnya etika pembangunan lahir sebagai bentuk kritik terhadap hasil-hasil pembangunan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang tercantum yang merupakan cita-cita atau ide-ide pembangunan, yaitu manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya adalah manusia yang bukan hanya sekedar tercukupinya kebutuhannya, ekonominya, atau taraf hidupnya yang lebih baik, tapi menginginkan manusia-manusia yang berwatak, yang berkarakter, berkepribadian, dan tentunya dia mempunyai pikiran ke depan dan mempunyai nilai-nilai moralitas yang tinggi. Gitu. Berbicara pembangunan, kita akan merujuk kepada masyarakat dan negara. Negara berfungsi sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek. Dalam hal ini, negara sebagai tempat wahana atau penyelenggaraan negara yang menghasilkan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh warga negara, sedangkan masyarakat membantu untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Begitu. Dalam etika pembangunan ada beberapa yang dibahas, antara lain kebebasan. Kebebasan meliputi kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan artinya kebebasan pers, kebebasan beragama. Berbicara kebebasan, kebebasan adalah suatu hak asasi manusia yang dia miliki sejak lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dibuat oleh siapapun. Berbicara kebebasan, kebebasan mengeluarkan pendapat misalnya adalah suatu bentuk ciri demokrasi, negara demokrasi yang memberikan peluang kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat memberikan aspirasinya, pendapatnya sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah, dan tentunya di sini adalah saran-saran yang memberikan atau membangun untuk perubahan yang lebih baik. Itu adalah kebebasan. Lalu bagaimana dengan persamaan? Etika pembangunan membahas persamaan, yaitu persamaan di depan hukum dan persamaan kesempatan. Persamaan di depan hukum maksudnya adalah tidak adanya perbedaan di depan hukum. Dilihat dari tingkat stratifikasi sosial, kaya miskin, orang yang punya kedudukan, punya jabatan, itu mempunyai pandangan yang sama di depan hukum. Kemudian persamaan di depan kesempatan, maksudnya persamaan yang dimiliki dalam hal kesempatan. Dalam hal ini warga negara berhak mendapatkan yang namanya suatu kehidupan yang layak, pekerjaan dari sistem ekonomi, supaya hasil-hasil pembangunan itu bisa dinikmati bersama begitu.
Kemudian ada demokrasi dan partisipasi. Kemudian keadilan sosial dan pemerataan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum keadilan sosial, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial hanya bisa dicapai dengan menghapus ketidakadilan begitu. Itu adalah slide pertama. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, di slide kedua kita akan melihat Hardima dan Midgley. Dia menyatakan bahwa ada 3 alat pokok, alat ukur mengukur kemiskinan di negara-negara berkembang. Kemiskinan adalah suatu masalah sosial yang merupakan hal yang sangat mendasar di setiap-tiap negara di dunia ini. Karena kemiskinan, orang tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, bakal putus di tengah jalan. Dengan pendidikan, maksud saya dengan kemiskinan, orang tidak bisa mendapatkan nutrisi yang baik. Dengan pendidikan, dengan kemiskinan juga maksud saya, orang tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Maka kemiskinan adalah masalah sosial yang harus diatasi bukan hanya pemerintah, tapi warga masyarakat secara keseluruhan. Di situ ada garis-garis kemiskinan. Garis-garis kemiskinan adalah merupakan indikator dalam taraf hidup seseorang. Indikator taraf hidup bisa kita melihat kelayakan hidupnya, penghasilannya, kemudian daya medisnya, begitu. Lalu ada ukuran-ukuran ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial terjadi karena ketidakadanya pemerataan, yaitu suatu keadaan di mana di lingkungan sosial terjadi perbedaan antara si kaya dan si miskin, perkotaan, pedesaan, itu semua. Nah, berbicara ketimpangan sosial, salah satu faktor yang terjadi karena itu faktor dari internal dan eksternal, sehingga mengakibatkan terjadinya namanya kriminalitas, terjadi pengangguran, terjadi apalagi namanya kemiskinan. Itulah sebabnya harus menjadi masalah serius dan harus diselesaikan bersama begitu. Itu di slide kedua, dan slide yang terakhir itu adalah partisipasi dan aspirasi warga negara. Di sini dikatakan bahwa secara umum corak partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu partisipasi dalam pemilihan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, partisipasi dalam pemilihan adalah suatu bentuk yang paling rasional dan yang paling sering kita lakukan. Misalnya dalam hal pesta demokrasi, Anda memilih wakil-wakil rakyat atau memilih pemimpin. Anda masuk di kotak suara dan memilih sesuai dengan keinginan Anda begitu. Atau Anda ikut dalam partisipasi partai politik misalnya berkampanye begitu. Itu partisipasi dalam pemilihan. Kemudian ada partisipasi kelompok, partisipasi kelompok atau participation group, atau itu adalah salah satu bentuk grup atau kelompok yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah-masalah sosial begitu. Kemudian ada kontak antara warga negara dan pemerintah. Ini adalah semacam komunikasi yang dilakukan antara warga negara dan pemerintah, misalnya dalam mengikuti rapat-rapat atau menyuarakan suaranya begitu. Atau kita bisa berikan contoh misalnya ombudsman begitu, ya. Kemudian yang terakhir itu partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan pemerintah. Misalnya Anda sebagai anggota legislatif, Anda mempunyai kesempatan, peluang yang besar untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi warga masyarakat sesuai dengan keinginannya. Itulah artinya partisipasi warga yang dilakukan secara langsung di lingkungan pemerintah.
Oke rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.